Tahun 2022 menjadi tahun percepatan transisi energi menuju net zero emission atau nol emisi karbon. Mulai dari peluncuran ekosistem kendaraan listrik, peresmian pabrik kendaraan listrik, hingga pelarangan pembangunan PLTU batubara baru oleh Presiden Joko Widodo. Tak hanya pemerintah, DPR RI pun turut menyumbang dukungannya dengan memobilisasi parlemen sedunia untuk bertindak terkait perubahan iklim saat penyelenggaraan IPU ke-144 di Bali Maret lalu. Saat ini, Komisi 7 DPR RI sedang menunggu surat Presiden sehubungan dengan rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau EBET yang telah resmi diajukan dalam rapat paripurna sebagai inisiatif DPR RI. Terbitnya Instruksi Presiden atau Inpres nomor 7 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional bagi instansi pemerintah. Kalau dulu kami pernah rapat dengan Pertamina bahkan dan PLN juga menyampaikan kalau kita ingin mendorong kendaraan listrik untuk berkembang di Indonesia, bagaimana kalau kita kerjasamakan charging station itu dengan existing SPBU yang sudah ada. Jadi otomatis tidak perlu menciptakan wilayah baru gitu khusus untuk kendaraan listrik, tapi kita gabungkan saja agar terasa bahwa ini bagian sesuatu hal yang mulai dinormalisasikan. Jadi itu charging station. Lalu kemudian dari segi accessibility. Lalu kemudian affordability. Apakah masyarakat mampu untuk membelinya? Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Marinus Gea berpendapat perlu dipastikan apakah rencana tersebut menggunakan prinsip penghematan dalam pemanfaatannya. Hanya saja memang sampai sekarang kan perlu dikaji lebih dalam apakah benar memang setelah nanti dialihkan BBM itu ke listrik, apakah benar ada penghematan, berapa selisih antara penggunaan listrik dengan penggunaan BBM. Kemudian kalau itu nanti sudah dialihkan, bagaimana dengan kendaraan-kendaraan yang sudah existing? Nah, berapa anggaran yang kita butuhkan untuk itu? Karenanya, menurut Marinus, Kementerian Keuangan perlu mengkaji ulang penggunaan anggaran dalam pengadaan kendaraan listrik, karena akan menelan biaya yang tidak sedikit. Untuk mempercepat penggunaan mobil listrik di Indonesia, Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah dan industri otomotif agar serius dalam mengembangkan industri baterai dan kendaraan listrik di Indonesia dengan mengembangkan mobil bertenaga listrik yang tidak mencemari lingkungan. Ditemui di Gedung Nusantara II baru-baru ini, anggota Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan, pengembangan mobil listrik harus terus dilakukan guna mengurangi kebutuhan BBM. Kebutuhan BBM kita yang sekarang aja volumenya udah di angka 23 juta kiloliter ya untuk Pertalite, sedangkan solar sudah di angka 17 juta kiloliter ya. Nah, dari sisi volume ini kan di tengah-tengah harga minyak dunia naik, ini kan APBN kita tergerus ya, terbebani. Nah, semakin cepat lebih bagus. Nah, dengan adanya subsidi yang nantinya akan diberikan oleh pemerintah terhadap pengguna mobil listrik, ini akan jauh lebih cepat penggunaan mobil listrik ini. Nah, kita juga dorong Pertamina untuk IBC Indonesia Battery Corporation. Bagaimana penyiapan baterai ini yang dilakukan oleh konsorsium Pertamina, Antam dan MenID ini makin cepat makin bagus. Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menerbitkan regulasi baru nomor PM 15 tahun 2022 yang mengatur tentang konversi mobil berbahan bakar minyak menjadi mobil listrik baterai penuh. Tak hanya itu, sejalan dengan Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi, Panja BUMN Energi Komisi 6 DPR RI mendorong percepatan hilirisasi industri baterai hingga infrastruktur teknologi. Yang bisa kita lakukan di Indonesia ini tentunya kan didukung dengan seluruh sumber daya yang memang mineral itu banyak dimiliki oleh kita. Untuk penyediaan katodanya sendiri ini memang Indonesia sudah memenuhi tingkat rapat koordinasi di Menko Marves lebih bisa mengarah kepada
level tataran yang lebih praktis lagi untuk bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bisa mempermudah realisasi dari pembangunan smelter, pembangunan infrastruktur lainnya juga yang mendukung dari pengadaan baterai bagi mobil listrik kita. Meski begitu, Budi menambahkan masih terdapat izin usaha pertambangan di lokasi kawasan hutan lindung yang masih menjadi tantangan untuk mempercepat program kendaraan listrik. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.